Perkenalkan, nama saya Nurulita Prihasti, NPM 1920-179, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran ASEAN saat ini. Pengertian ASEAN. ASEAN merupakan kelompok kerjasama regional paling terkemuka di Asia. Bentuk kerjasama ASEAN akan menekankan penghormatan terhadap kedaulatan nasional, menghindari konfrontasi, dan berjalan dengan kecepatan yang nyaman bagi semua anggota. ASEAN sebagai organisasi geopolitik dan ekonomi khusus bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang dibentuknya ASEAN. Yang pertama, persamaan geografis. Negara-negara di wilayah ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Australia dan daratan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Yang kedua, persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara merupakan keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Yang ketiga, persamaan kepentingan. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan ketertiban. Yang keempat, persamaan nasib. Hampir semua negara di Asia Tenggara dijajah oleh negara lain. Sejarah berdirinya ASEAN diawali karena beberapa kesamaan negara-negara pendirinya serta konflik yang terjadi pada saat itu. Tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara di Asia Tenggara. Ada sejumlah perselisihan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Asia Tenggara merupakan tempat yang strategis sehingga beberapa negara di kawasan ini menjadi baris blok untuk timur dan barat, seperti di negara Vietnam dan Filipina. Permasalahan-permasalahan ini berdampak pada stabilitas pertahanan dan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Akhirnya, beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasan Asia Tenggara dengan membentuk ASEAN. Berdirinya ASEAN diawali dari pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 3-8 Agustus 1967. Pengesahan berdirinya ASEAN termuat dalam Deklarasi ASEAN. 5 negara pendiri ASEAN dan nama perwakilannya. Yang pertama, Indonesia, Adam Malik. Yang kedua, Malaysia, Abdul Rojak. Yang ketiga, Singapura, Sinnathamby Rajaratnam. Yang keempat, Filipina, Narciso Ramos. Yang kelima, Thailand, Tanat Koman. Tujuan ASEAN yang diambil dari isi Deklarasi Bangkok. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas yang dilakukan dengan jalan saling menghormati, keadilan, serta tata tertib hukum di dalam hubungan di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara, serta agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Yang ketiga, peningkatan kerjasama yang aktif serta saling bantu-membantu di antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Yang keempat, saling bantu-membantu baik itu dalam bidang sarana latihan dan juga dalam bidang pendidikan, profesional administrasi, dan teknik. Yang kelima, membina dan menjalin yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, industri,
perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana dan prasarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Yang keenam, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan di antara negara-negara anggota. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya dengan tujuan yang sama, serta untuk lebih menjajaki kemungkinan-kemungkinan diadakannya kerjasama yang lebih erat lagi satu sama lain. ASEAN memiliki 10 anggota. Yang pertama Indonesia, yang kedua Singapura, yang ketiga Malaysia, yang keempat Thailand, yang kelima Filipina, yang keenam Brunei Darussalam, yang ketujuh Vietnam, yang kedelapan Laos, yang kesembilan Myanmar, yang kesepuluh Kamboja. Peran ASEAN saat ini. ASEAN terbilang lemah sebab mandat ASEAN terbatas, kekuasaan sepenuhnya masih ada di masing-masing anggota, komitmen kerja sama antara negara anggota juga masih rendah. Anggota dapat dengan mudah mengorbankan keASEAN-nya di bawah kepentingan negaranya. Maka, satu negara ASEAN lebih pro Cina. Akibatnya banyak isu-isu mutakhir kawasan tidak dapat diselesaikan dengan efektif. Isu Myanmar. Sebelum kudeta 1 Februari 2021, terjadi kekerasan pada etnis Rohingya. ASEAN tidak dapat berbuat banyak. ASEAN baru saja menunjuk utusan khusus untuk Myanmar, ternyata ditolak oleh oposisi Myanmar. Meski tidak memiliki kuasa, yang disesalkan adalah ASEAN masih berpikir jalan tersendiri untuk menyelesaikan konflik Myanmar. Seharusnya untuk kasus Myanmar, ASEAN melibatkan tokoh-tokoh yang dipandang dan dipercaya oleh Myanmar, misalnya satu orang dari Indonesia, lalu Malaysia, Thailand. Konflik Myanmar hanya dapat diselesaikan oleh rakyat Myanmar sendiri, sambil dibantu oleh tokoh regional yang mereka percaya, yang memiliki banyak etnis dan agama. Negara Myanmar itu sempat terpecah karena politik dan kudeta, dan hingga kini kelompok militer tidak mereformasi dirinya. Lalu ASEAN menjadi incaran negara besar. Di saat posisi ASEAN tidak terlalu memiliki kekuatan kepada anggota-anggotanya, kawasan ini secara perlahan menjadi incaran negara-negara besar, seperti Cina yang menanamkan banyak pengaruhnya di kawasan Indonesia, Kamboja, dan Myanmar. Tentu saja Amerika Serikat melalui Filipina dan Singapura. Lalu ada menupuk solidaritas ASEAN. Solidaritas antara negara ASEAN dapat dimulai dengan mengatur kembali kesepakatan antar anggota, antara lain tentang iuran anggota ASEAN. Negara yang lebih makmur perlu memberikan lebih besar dari negara lain di bawahnya. Kebersamaan dan solidaritas di blok ini perlu dibangun lebih sejajar namun juga proporsional. ASEAN belum memiliki kesatuan perasaan sebagai sama-sama warga ASEAN. Regional building perlu dibangun secara bertahap agar semua warganya merasa sebagai warga ASEAN. Tidak cukup baru merasa sebagai warga ASEAN jika berhadapan dengan blok atau negara yang lebih besar. ASEAN saat pandemi. Para menteri kesehatan di ASEAN sepakat bahwa vaksinasi merupakan jalan untuk mengakhiri pandemi, menjamin ketersediaan akses vaksin secara adil dan merata kepada semua negara sehingga mempercepat capaian target vaksinasi. Para menteri kesehatan ASEAN juga menekankan pentingnya pelaksanaan inisiatif sektor kesehatan ASEAN yang sedang berjalan. Yang pertama,
pembentukan ACPED, yaitu Regional Hubungan untuk Penanganan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Yang kedua, pengembangan APHES untuk mensinergisikan upaya lintas badan sektor ASEAN dalam memajukan kesiapsiagaan kawasan dan tanggapan terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, ASEAN COVID-19 Response Fund untuk mendukung penyediaan kebutuhan dana maupun logistik untuk penanganan COVID-19. 4. ASEAN RRMS untuk penyediaan cadangan alat kesehatan yang siap dimobilisasi dalam situasi darurat. Yang kelima, ASEAN ATCAF, yaitu untuk memfasilitasi perjalanan bisnis esensialitas batas. Yang keenam, ASEAN Strategis Framework on Public Health Emergency yang merupakan SOP untuk penanganan kegawat daruratan di kawasan. Persoalan COVID-19 membutuhkan pemecahan bersama di antara negara anggota ASEAN, termasuk mencakup persoalan alat kesehatan serta vaksin yang memadai. Oleh sebab itu, Indonesia sudah sewajarnya mendorong penguatan kerjasama itu. Apalagi persoalan COVID-19 juga berkaitan dengan mobilitas yang perlu diatur, khususnya di antara negara yang paling berdekatan. Semua negara anggota ASEAN untuk bersatu hadapi pandemi COVID-19 karena solidaritas sangat diperlukan untuk membawa kawasan keluar dari pandemi. Negara-negara ASEAN perlu mengingat kembali semangat persatuan di kawasan saat perhimpunan itu didirikan pada 8 Agustus 1967. Kerjasama kawasan untuk menghadapi sangat krusial karena bila mana ada negara yang mengalami lonjakan kasus, pasti akan mempengaruhi negara lainnya. Kesimpulannya, ASEAN yaitu kelompok kerjasama regional paling terkemuka di Asia. Bentuk kerjasama ASEAN akan menekankan penghormatan terhadap kedaulatan nasional, menghindari konfrontasi, dan berjalan dengan kecepatan yang nyaman bagi semua anggota. ASEAN memiliki 10 anggota. Yang pertama Indonesia, yang kedua Singapura, yang ketiga Malaysia, yang keempat Thailand, yang kelima Filipina, yang keenam Brunei Darussalam, yang ketujuh Vietnam, yang kedelapan Laos, yang ke-9 Myanmar, yang ke-10 Kamboja. ASEAN belum memiliki kesatuan perasaan sebagai sama-sama warga ASEAN. Regional building perlu dibangun secara bertahap agar semua warganya merasa sebagai warga ASEAN. Tidak cukup baru merasa sebagai warga ASEAN jika berhadapan dengan blok atau negara lain yang lebih besar. Semua negara anggota ASEAN untuk bersatu hadapi COVID-19 karena solidaritas sangat diperlukan untuk membawa kawasan keluar dari pandemi dan menghadapi COVID-19 secara bersama. Negara-negara ASEAN perlu mengingat kembali semangat persatuan di kawasan saat perhimpunan itu didirikan pada 8 Agustus 1967. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.